Di era sekarang ini, persaingan di berbagai aspek kehidupan makin gila-gilaan. Dan gimana cara kita mikir bisa jadi penentu utama buat kita bakalan sukses atau enggak. Pernah nggak sih kamu ngerasa terjebak dalam rutinitas yang itu-itu aja? Atau malah takut banget ngadepin tantangan karena takut gagal? Tanpa kita sadari, pola pikir kita punya pengaruh yang besar di hampir semua aspek. Mulai dari pekerjaan sampai relationship. Kebanyakan dari kita mungkin masih terjebak di yang namanya fixed mindset. Ini adalah pola pikir yang menganggap kemampuan dan kecerdasan kita udah mentok dan nggak bisa diubah lagi. Padahal ada yang namanya growth mindset, yang percaya kalau kemampuan kita bisa terus berkembang, asal kita mau usaha dan belajar. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, ngebuka mata kita soal gimana cara berpikir bisa nentuin pencapaian dan kesuksesan kita. Carol Dweck ngejelasin kalau pola pikir manusia itu ada dua. Fixed mindset atau pola pikir tetap, dan growth mindset atau pola pikir berkembang. Fixed mindset ini mikir kalau kemampuan kita itu udah dari sananya dan nggak bisa diubah. Jadi orang yang punya pola pikir ini cenderung takut sama tantangan dan ngerasa kalau kegagalan itu musuh besar. Sedangkan growth mindset percaya kalau kemampuan kita bisa terus berkembang lewat usaha dan belajar. Orang dengan pola pikir ini lebih suka cari tantangan, belajar dari kesalahan dan terus maju. Lewat berbagai contoh dari dunia pendidikan, olahraga sampai bisnis, Carol nunjukin kalau dengan mengadopsi growth mindset, hidup kita bisa jauh lebih baik. Buku ini ngasih tahu pentingnya punya mindset yang fleksibel buat sukses dan ngadepin berbagai kesulitan. Carol juga ngejelasin gimana pola pikir ini bisa diaplikasikan di hubungan pribadi maupun profesional, dan gimana cara kita menilai diri sendiri dan orang lain. Simak sampai akhir. Chapter 1, Penghambat yang bikin stuck. Orang yang punya fixed mindset biasanya nganggap kemampuan itu sesuatu yang nggak bisa diubah, dan cenderung ngebagi orang jadi dua, orang dengan bakat alami dan yang nggak punya bakat. Mereka yang punya fixed mindset percaya kalau orang yang nggak punya bakat alami nggak bakal bisa berkembang. Sebaliknya, yang berbakat dari awal bakalan berhasil. Mindset ini cuma fokus sama hasil akhir dan menganggap kegagalan itu hal yang sia-sia. Carol ngasih contoh dari perusahaan besar semacam Enron dan McKinsey yang cuma ngerekrut orang-orang berbakat dari universitas, tapi lupa buat ngasih pelatihan yang cukup. Hasilnya, lulusan-lulusan ini nggak didorong buat berkembang atau belajar skill baru. Alih-alih sadar kalau ngandelin bakat doang itu ada batasannya, para manajer malah sering nyalahin rekrutan mereka. Perusahaan dengan fixed mindset cenderung cepat-cepat ngeluarin karyawan yang dianggap nggak sesuai ekspektasi karena mereka ragu kalau orang bisa belajar dan berkembang. Orang dengan fixed mindset sering banget khawatir sama pandangan orang lain dan merasa terus-terusan dinilai berdasarkan kemampuan mereka. Akibatnya, mereka mati-matian nunjukin kecerdasan dan bakat mereka buat dapetin pengakuan dari orang lain. Carol juga ngejelasin kalau orang dengan fixed mindset sering banget ngegantungin identitas mereka pada bakat mereka dan cari-cari pengakuan eksternal buat ngejaga citra diri dan ego mereka. Chapter 2, Kunci buat terus berkembang. Carol ngejelasin konsep growth mindset dengan ngasih contoh anak-anak yang penasaran sebagai contoh utamanya. Ketika diberi soal matematika yang sulit di sekolah, anak-anak dengan mindset ini malah makin semangat nyari soal-soal matematika yang lebih menantang di rumah. Mereka ngerti kalau belajar itu makin efektif lewat pemecahan masalah. Punya growth mindset itu emang berharga banget. Orang dengan pola pikir ini selalu nyari cara baru buat belajar tanpa terlalu fokus buat ngalahin orang lain dan dapetin nilai tertinggi. Mereka ngerasa puas karena dorongan buat terus ngembangin diri. Orang-orang ini komit buat latihan dengan tekun dan mengerti kalau progres butuh kerja keras dan kemampuan buat mengatasi kegagalan. Orang dengan growth mindset juga senang dikelilingi oleh orang-orang yang lebih jago dari mereka. Mereka nganggap interaksi sama orang-orang yang lebih berbakat sebagai kesempatan buat dapetin skill baru. Selain itu, mereka juga selalu siap buat ninggalin strategi yang gak efektif dan coba pendekatan baru. Selain buat pengembangan pribadi mereka, orang dengan growth mindset juga ngerangsang orang lain buat terus belajar dan berkembang. Mereka ngerti banget pentingnya kerja tim. Ketika orang-orang di sekitar mereka berkembang, mereka juga jadi lebih mungkin buat sukses.
sebagai pemilik bisnis, orang dengan growth mindset bakal ngasih respect dan penghargaan kepada anggota tim mereka dan selalu terbuka buat dengerin pandangan orang lain. Chapter 3, Fixed mindset butuh pengakuan, growth mindset cari perkembangan. Lee Iacocca, mantan CEO Chrysler Motor, masuk ketika perusahaan itu diambang kehancuran. Dengan keputusan cepat dan motivasi yang kuat ke timnya, dia berhasil mengangkat lagi perusahaan itu. Tapi setelah sukses, sikapnya berubah. Lee jadi terlalu santai dan mulai cari-cari pengakuan dari rekan-rekannya. Ini nunjukin kalau Lee sebenarnya punya fixed mindset. Di sisi lain, Carroll ngasih contoh Lou Gerstner yang juga ngadepin situasi sulit di IBM. Dia mengadopsi pendekatan yang berbeda. Perusahaan itu terjebak dalam fixed mindset, penuh konflik internal dan lebih fokus pada kepentingan individu daripada kepuasan pelanggan. Gerstner ngebongkar hierarki perusahaan, mempromosikan kerja tim, dan ngasih pengakuan pada karyawan yang berkolaborasi. Dengan menempatkan dirinya bersama tim, dia berinteraksi dengan berbagai karyawan. Gerstner mengadopsi growth mindset, mendorong pertumbuhan dan perkembangan bersama. Growth mindset yang diadopsi Gerstner ngasih kekuatan buat ngebentuk budaya kerja baru yang lebih kolaboratif, dengan fokus pada kerja tim dan perkembangan. Fokusnya berubah dari pencapaian individu ke kemajuan kolektif, yang akhirnya membawa kesuksesan berkelanjutan di IBM. Orang dengan fixed mindset cenderung cari pengakuan, sementara mereka yang punya growth mindset lebih mementingkan perkembangan. Chapter 4, Melihat kegagalan sebagai peluang. Kegagalan adalah cermin diri kita. Kegagalan bisa ngebentuk kita, entah jadi lebih kuat atau malah bikin kita makin terpuruk. Carroll ngasih contoh seorang atlet golf, Sergio Garcia, yang punya fixed mindset dan kesulitan bangkit setelah ngalamin kegagalan. Di salah satu turnamen, Garcia mengalami hari yang buruk banget. Alih-alih ngambil pelajaran dari kegagalan itu, dia malah mecat beberapa caddy-nya karena marah, bahkan sampai nyalahin sepatunya atas performa jeleknya itu. Gak cuma itu, dia sempat ngelempar sepatunya ke penonton dan akhirnya reputasinya jadi hancur. Orang dengan fixed mindset percaya kalau mereka nggak bisa belajar dari kesalahan. Buat mereka, kegagalan itu kayak vonis mati yang ngunci masa depan mereka buat gagal lagi, dan satu kekalahan dianggap menghapus semua keberhasilan yang pernah dicapai. Pola pikir kayak gini bikin rasa percaya diri mereka hancur. Makanya mereka sering nyalahin orang lain atau keadaan atas kegagalan yang mereka alami. Ada yang sampai curang demi keuntungan daripada nyari tahu kelemahan dan belajar dari kesalahan. Fixed mindset ngelihat diri mereka sebagai produk jadi, bukan sebagai sesuatu yang masih bisa terus berkembang. Sebaliknya, legenda basket dunia, Michael Jordan, jadi contoh kuat buat growth mindset. Meskipun Jordan dikenal sebagai salah satu atlet terbesar sepanjang masa, dia tetap nggak sempurna. Dia juga pernah gagal dalam melakukan slam dunk dan tembakan penentu kemenangan. Tapi yang bikin beda, Jordan ngerespon kegagalan ini dengan latihan terus-menerus, menunjukkan kemampuannya buat belajar dari kesalahan dan jadi lebih baik. Bukannya nyalahin orang atau faktor eksternal, Jordan fokus pada perbaikan diri. Gak cuma itu, dia juga punya andil besar dalam memotivasi dan ngebantu rekan satu timnya buat ningkatin skill mereka. Chapter 5, Berkembang menikmati kesulitan. Orang dengan fixed mindset biasanya ngerasa cukup dengan tugas-tugas yang gampang. Sebaliknya, mereka yang punya growth mindset justru dapat kepuasan dari ngadepin tantangan yang kompleks. Fixed mindset bikin seseorang susah banget buat navigasi situasi yang sulit karena mereka harus berusaha keras buat menciptakan hasil yang positif. Kesuksesan bergantung pada usaha. Tapi orang dengan fixed mindset nganggep kalau tugas yang menuntut sebagai sesuatu yang beresiko. Semakin banyak waktu dan energi yang mereka keluarin, semakin sulit buat nyalahin faktor eksternal kalau mereka gagal. Makanya, fixed mindset cenderung ngehindarin situasi yang menantang demi ngehindarin pertanyaan tentang kemampuan mereka atau resiko dipermalukan. Carroll ngasih contoh gimana fixed mindset bisa banget mempengaruhi seseorang dalam situasi yang menantang lewat kisah pemain biola Nadja Salerno Sonnenberg. Nadja yang udah dapat pujian kritis di usia 10 tahun, mulai ngendurin kebiasaan berlatihnya setelah sukses di awal. Di usia 18, dia mengalami masalah postur yang salah
dan kekakuan pada jari-jarinya, yang akhirnya ngebatasin kemampuannya buat memainkan karya musik yang lebih kompleks. Setiap lagu baru jadi sumber ketakutan yang mendalam buatnya, dan ketakutan buat ngambil resiko ini bikin dia sering gak bawa biolanya ke pelajaran atau bahkan menghindari bermain biola sama sekali. Sebaliknya, aktor Christopher Reeve jadi contoh nyata dari growth mindset. Meskipun dia ngalamin kecelakaan yang bikin dia lumpuh dari leher ke bawah, Reeve gak mau nerima nasib lumpuh seumur hidup. Dia milih buat ngambil langkah berani dengan ngejalanin program latihan yang ketat. Lewat dedikasi yang luar biasa, dia pelan-pelan berhasil nge-gain gerakan di tangan, lalu kaki, dan akhirnya seluruh tubuh bagian atasnya. Kemajuan luar biasa ini, yang bahkan dianggap mukjizat sama beberapa orang, jadi ilustrasi kuat gimana growth mindset bisa bantu kita mengatasi kesulitan. Selain itu, situasi yang menantang punya peran penting dalam ningkatin motivasi. Situasi semacam itu ngasih kita rasa tujuan dalam hidup, yang akhirnya bisa ngarahin kita pada pertumbuhan pribadi saat kita selaras dengan tujuan itu dan punya cukup energi buat mencapainya. Chapter 6. Role model menentukan mindset kita. Pola pikir kita mulai terbentuk sejak kita lahir. Awalnya semua bayi punya growth mindset. Bayi nunjukin rasa ingin tahu tentang dunia dan keinginan kuat buat belajar dan berkembang setiap hari. Tapi, apakah growth mindset ini bertahan atau berubah jadi fixed mindset? Tergantung gimana anak itu dibesarkan. Orang tua punya peran besar dalam perubahan ini, karena mereka yang jadi role model. Orang tua dengan growth mindset cenderung mendukung anak-anak mereka dalam proses belajar dan mendorong buat bertanya. Di sisi lain, orang tua dengan fixed mindset mungkin lebih ngandelin penilaian dan hukuman, serta lebih menekankan benar dan salah. Pendekatan pengasuhan ini bisa mempengaruhi bayi, bahkan sejak usia 1 tahun. Misalnya, bayi dengan growth mindset punya kecenderungan untuk ngebantu teman sebaya yang nangis, sementara bayi dengan fixed mindset mungkin malah nunjukin frustasi ketika ngeliat bayi lain nangis. Selain orang tua, guru juga berperan sebagai role model dalam ngebentuk pola pikir anak-anak. Sementara beberapa guru nunjukin fixed mindset, ngelihat kemampuan murid mereka sebagai sesuatu yang tetap dan nggak bisa diubah. Ada juga guru yang mengadopsi growth mindset. Guru dengan growth mindset percaya kalau semua murid bisa belajar apa aja, yang bikin mereka punya pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel dan bisa ningkatin rasa percaya diri murid-murid mereka. Gaya pengajaran positif ini cenderung ningkatin kinerja semua murid, termasuk mereka yang sebelumnya dianggap sulit buat berkembang. Chapter 7. Siapapun bisa mengadopsi growth mindset. Otak itu kira-kira sama kayak otot. Kamu juga bisa melatihnya seiring waktu dengan repetisi. Jadi, semua orang punya peluang buat mengadopsi pola pikir berkembang ini dengan cara sering ngajarin diri sendiri buat mikir kayak gini. Misalnya kalau kamu gagal ujian dengan fixed mindset, kamu mungkin bakal langsung ngejudge dirimu sendiri, bilang kalau kamu bodoh dan malah nyalahin soal-soal ujian yang susah. Tapi kamu bisa milih buat ngadopsi growth mindset. Di kasus ini, seseorang dengan growth mindset bakal ngakuin kalau hasilnya nggak memuaskan dan mulai cari cara buat ningkatin belajar mereka buat ujian selanjutnya. Memulai perjalanan dengan growth mindset nggak cuma membawa pertumbuhan pribadi, tapi juga ngebuka ruang buat merancang tujuan hidup yang jelas. Mengembangkan growth mindset itu butuh proses yang makan waktu, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita juga penting banget. Makanya kamu juga perlu cari orang-orang yang suportif dan tulus, yang selalu siap buat diajak diskusi tentang kekurangan dan kesalahanmu. Berpindah dari fixed mindset ke growth mindset bisa jadi tantangan besar. Fixed mindset itu udah kayak pola mendarah daging yang kita kembangkan buat melindungi diri dari kekecewaan emosional. Banyak dari kita ngandelin fixed mindset buat ningkatin rasa percaya diri. Kalau kamu ngerasa susah buat lepas dari pola pikir ini, coba adopsi perspektif berkembang, growth perspektif dalam situasi-situasi tertentu yang bisa ngasih hasil positif. Misalnya kamu ngakuin kekuranganmu di olahraga, tapi coba adopsi perspektif berkembang di area penting kayak pekerjaan,
pengasuhan, atau pendidikan. Perlu diingat, biasanya orang punya campuran pola pikir yang mempengaruhi berbagai aspek dalam hidup mereka. Jadi, langkah awal yang penting adalah mengenali di area mana masing-masing pola pikir berlaku. Carol ngejelasin kalau mengadopsi growth mindset bisa ngebawa kamu dari yang tadinya kelihatan impossible jadi possible. Dia mendorong semua orang buat merenung tentang gimana orang-orang paling sukses di dunia ngadepin kegagalan. Kemungkinan besar kamu bakal nemuin kalau mereka ngelihat kegagalan sebagai batu loncatan buat kesuksesan mereka. Chapter 8. Beberapa orang punya privilege, tapi kita semua punya peluang. Terlalu sederhana kalau kita bilang hanya usaha yang menentukan kesuksesan. Meskipun usaha memang punya peran penting, orang-orang dengan growth mindset memperbesar peluang mereka buat sukses. Tapi, ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi peluang seseorang buat sukses. Misalnya, sumber daya dan kesempatan. Orang-orang dari latar belakang yang berprivilege dengan akses yang lebih baik ke pendidikan cenderung punya tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Tapi tetap, meskipun keadaan awal kamu penting, yang lebih penting lagi adalah gimana kamu berusaha buat terus berkembang dan mengejar hasil terbaik sesuai dengan kesempatan yang kamu punya. Carol juga menggarisbawahi kalau punya growth mindset bukan berarti kamu harus memaksa menyempurnakan semuanya. Kadang, lebih bijak buat nerima ketidaksempurnaan kita, terutama yang impact-nya nggak terlalu besar. Chapter 9. Menerapkan growth mindset dan fixed mindset dalam bisnis. Manajer bisnis yang paling sukses bukan orang yang cuma ngandelin bakat alami dan punya ego besar. Mereka adalah orang-orang yang selalu haus akan pembelajaran, selalu terbuka untuk bertanya dan nggak takut bikin kesalahan di depan tim mereka. Mereka percaya sama tim mereka buat memperbaiki kesalahan daripada langsung ngejudge mereka sebagai kegagalan. Di sisi lain, bos dengan fixed mindset bisa jadi toxic. Mereka cenderung menunjukkan perilaku kontrol dan abusive buat menegaskan dominasi mereka. Tindakan-tindakan semacam ini bisa banget nular ke karyawan mereka, bikin mereka ngadopsi fixed mindset juga yang akhirnya ngehambat kemajuan lewat pembelajaran dan fokus cuma pada tujuan individu. Selain itu, mereka mungkin bakal memprioritaskan keuntungan jangka pendek dengan selalu menyembunyikan kesalahan dan merendahkan orang lain. Chapter 10. Growth mindset dan fixed mindset dalam percintaan. Relationship seringkali bisa jadi rumit, dan banyak dari kita pasti ngalamin beberapa relationship yang gagal sepanjang hidup. Mereka yang punya fixed mindset cenderung ngelihat hubungan yang gagal sebagai sesuatu yang mendefinisikan diri mereka. Mereka mungkin ngerasa nggak dicintai dan malah nyari-nyari balas dendam atas penolakan yang mereka alami. Sebaliknya, orang dengan growth mindset juga sama ngalamin penolakan, tapi mereka ngelihat itu sebagai kesempatan buat refleksi diri tentang apa yang salah dalam hubungan tersebut. Selain itu, dua mindset ini ngasih hasil yang beda dalam hubungan. Hubungan yang dibangun atas dasar fixed mindset cenderung gagal karena kedua pasangan mengharapkan kesempurnaan tanpa usaha. Ditambah lagi, mereka percaya kalau cinta bisa menyelesaikan semua masalah, padahal ya nggak sesederhana itu. Setelah ngebahas semua konsep penting dari buku Mindset karya Carol Dweck, satu hal yang jelas, cara kita berpikir itu punya dampak besar dalam hidup kita. Mindset bukan cuma sekedar pemikiran sepele, tapi itu adalah pondasi dari bagaimana kita menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan, dan akhirnya meraih kesuksesan. Fixed mindset bisa bikin kita ngerasa terjebak dan takut gagal, sementara growth mindset ngasih kita kekuatan buat terus berkembang dan ngeliat kegagalan sebagai peluang buat jadi lebih baik. Penting buat kita memahami bahwa mengadopsi growth mindset itu bukan hal instan. Ini adalah proses yang butuh waktu, effort, dan support dari orang-orang di sekitar kita. Kita nggak lagi fokus pada pembuktian diri, tapi lebih ke arah belajar dan membantu orang lain buat belajar juga. Ini yang bikin perbedaan antara mereka yang terus maju dan mereka yang berhenti di tempat. Nah, gimana menurut kamu? Setuju nggak kalau growth mindset atau fixed mindset itu cuma soal pilihan?
Share pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe channel Baca Suara, biar kita bisa terus diskusi dan belajar bareng-bareng. Sampai jumpa!